Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mari selalu kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kembali memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, serta taufik dan hidayah, sehingga kembali kita berkumpul di majlis yang kita cintai, di musala Langgar Surya, yang mudah-mudahan apa yang kita gawekan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang telah kita akan petik buah dan hasilnya saat kita berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak. Dan tentunya ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin menjadikan kita istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan menjadikan kita bertambah semangat mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga kita harapkan diberikan keridhaan dari Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak yang dilambangkan keridhaannya dengan syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, kerabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang dimana pada malam hari ini kita akan membahas tentang adabus suhbah, etika bagaimana cara mencari dan bagaimana berinteraksi dengan Allah dan dengan hamba-hamba Allah, mencari teman di dalam kehidupan dunia ini, yang setelahnya itu kita perbagusi dalam kita berteman dengan tentunya landasan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa yang akan disebutkan oleh pengarang malam hari ini adalah terusan masih berkaitan dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yang dimana Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menerangkan kepada kita bahwa tidak layak jikalau seorang lari dari Allah, tidak layak seorang lari kepada Allah kemudian menuju kepada makhluk. Lari dalam artian dia merasa tidak perlu dengan Allah, yang padahal tak pacak lepas dirinya dari Allah. Tak pacak lepas dalam artian seperti yang kita ketahui, kita ini dari negatif yang kemudian diadakan oleh Allah. Setelah kita ada, kita wajib pahami kita tidak pacak lepas juga dari Allah. Artinya kita selalu membutuhkan Allah, kapanpun, dimanapun. Dalam kondisi apa baik kita pastinya butuh dengan Allah yang menciptakan kita. Inilah daripada yang harus kita pahami, yang merupakan hakikat tauhid, yaitu menjadikan kita setiap saat merasa butuh dengan Allah. Memang ini hakikatnya. Yang kalau kita sejenak saja lepas dari Allah, atau kita dilepasi oleh Allah, maka pastinya kita akan mungkin itu. Contoh sederhana, Allah berhentikan sejenak oksigen di dunia ini. Jangan lama-lama, tidak usah sejam, 5 menit saja, atau 2 menit, semenit saja. Tidak usah ada oksigen di dunia, mati kalau. Ada orang pacak bernapas hidup tanpa oksigen. Nah, oksigen itu dari mana?
tidak lain dari Allah. Dari Allah. Nah, dari situ baik tak baca lepas kita. Apalagi yang lain daripada peredaran darah yang ada di dalam diri kita, itu Allah yang mengalir. Yang kemudian jantung yang selalu berdetak, Allah yang gerakkan. Kalau bukan Allah siapa? Atau kita ngomong jantung gerak terus banyak orang yang berhenti jantung. Allah sudah menentukan digerakkan terus oleh Allah jantung kita. Setiap seluruh hamba yang punya hidup itu Allah yang gerakkan jantungnya, yang kemudian memompa darah ke seluruh tubuhnya, aliran darah. Kemudian bahkan kita makan makanan itu tak baca, nah instruksi kita instruksikan kepadanya. Kau harus menuju ke ke usus besar, kemudian pilih yang kira-kira manfaat jadi energi, kemudian tersebar ke seluruh anggota tubuh kita. Yang kemudian limbahnya yang tidak kasih manfaat itu balik ke mana? Balik ke kotoran, jadi kotoran kemudian ke kamar mandi. Siapa yang ngaturnya? Tidak lain adalah Allah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dan menunjukkan kita tidak baca hidup tanpa Allah. Nah, dari sinilah harus kita benar-benar paham bahwa alangkah baiknya Allah kepada kita, yang kemudian kita seperti yang disebutkan oleh Nabi, ahibbullah lima yardukum bihi min ni'am. Cintai Allah yang Dia senantiasa mengkaruniakan kepada kalian berupa nikmat-nikmatnya. Disebutkan oleh Nabi dengan lafaz jamak, artinya nikmat di sini bukan sifat, bukan dua, bukan tiga, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu. Apalagi baik itu rezeki, baik itu anak ataupun istri, keluarga dan pakaian yang kita pakai, kemudian tempat tinggal yang kita tinggal, seluruhnya dari Allah. Tidak bisa lepas kita dari Allah. Yang sekiranya bahkan kalau kita sudah urusan yang ada di kita ini, pokoknya kita yakin dari Allah. Dan bahkan yang alam semesta ini, Allah katakan dalam Al-Quran, Inna yumsikus samawati wal ardi an tazula. Allah yang pegang bumi biar tidak jatuh. Yang sekiranya kalau Allah lepaskan, bumi kita ini sudah hancur. Hancur baru nyampak dia. Yang mana bumi ini dari termasuk sekian banyak planet yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pegang. Yang dalam arti bukan pegang kita pegang kitab ini dengan tangan kita, tidak. Dengan kekuasaan Allah bisa dia teratur. Yang mana dari dulu langit itu dekat tiang, sampai sekarang dekat yang runtuh. Dekat yang runtuh. Siapa bisa menciptakan yang semacam? Siapa yang atur? Allah. Coba misalnya ada pengumuman besok lagi runtuh sejam dari langit, nanti ya. Nah itu, jadi harus benar-benar kita pahami bahwa kita tidak baca lepas dari Allah. Maka kita harus mau tidak mau harus cinta. Dan setiap orang yang cinta tentunya wajib dibuktikan kecintaannya. Wajib dibuktikan kecintaan kita kepada Allah. Gitu. Bagaimana membuktikan cinta kita kepada Allah? Paling tidak kita dahulukan kepentingan Allah dari kepentingan selainnya. Dan kita wajib taat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata para sastrawan bahasa Arab. Sesungguhnya orang yang cinta pasti taat terhadap orang yang dia cintai. Nurut dia mesti ngaku kata cinta. Kalau dia tidak nurut, tidak rindu,
tidak dia menghindari apa yang tidak disukai oleh yang dicintai, oh berarti cinta dia belum sempurna. Pasti ini secara fitrah, kalau ada orang cinta dengan seorang lain, maka pasti apa yang dia minta pasti dituruti. Apa yang tidak disukai oleh orang yang dia cintai pasti ditinggalkannya. Ngapa kau tidak galak minum kopi? Ada anak takut jadi anak-anak melok minum kopi juga. Ngapa? Jadi bahaya anak-anak kalau minum kopi. Kan kau yang minum kopi, dia melok. Karena kenapa dia melakukan itu? Karena cinta dengan anaknya tadi. Ngapa kau pegang? Karena untuk nyari nafkah, biar bisa anak aku sekolah aku bayarin. Apa rela dia banting pulang persediaan cinta dengan anaknya tadi, anak bini, biar bisa memenuhi kebutuhan orang yang dicintai. Nah, itu juga orang yang cinta sama Allah. Seperti yang digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini seluruhnya apa yang disyariatkan lewat Nabi Ibrahim berupa haji ataupun korban atau lain sebagainya yang ada di Idul Adha ini sebenarnya mengabadikan perjuangan pengorbanan cinta Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah kampanyakan ke seluruh para nabi setelahnya, sampai masuk di syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dikampanyekan di syariat Nabi? Biar diikuti, biar kita tahu cara inilah kalau kita ingin membuktikan cinta kepada Allah. Makanya disyariatkan korban. Korban tidak lain bukan hanya sebatas kita motong sapi, motong kambing, kemudian kita bagikan kepada orang fakir miskin, kepada tetangga, kepada orang yang ada di sekitar kita. Tidak cuma itu aja. Ada hikmah yang lebih wajib kita pahami. Apa dia hikmahnya? Biar kita ingat dengan perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim, yang kemudian ketika kita ingat, ketika kita tahu, kita ikuti. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah membuktikan kecintaan dia dengan pengorbanan, maka kita harus juga buktikan cinta kita dengan pengorbanan. Mungkin kita sudah sering sebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini sebelum disuruh oleh Allah menyembelih anaknya, itu Nabi Ibrahim dari dia muda kawin tidak dijuk keturunan. Kapan dia diberikan keturunan? Ketika dia tua. Ketika dia sudah lanjut usia, dia kawin sama Siti Sarah, belum lagi dijuk keturunan. Kemudian dia diperintahkan untuk nikah dengan Siti Hajar, baru dijuk anak yang namanya Ismail. Masih belum juga dijuk keturunan. Kapan? Ketika dia lanjut usia baru dijuk keturunan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan doanya Nabi Ibrahim, rasa syukurnya. Alhamdulillahilladzi wahabani alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku di masa tuaku. Kibar itu artinya sudah besar tua renta. Di masa tuaku, Ismail wa Ishaq. Ismail dan Nabi Ishaq. Dua sudah dipilih. Makanya dia doa terus kan, Rabbi la tadarni farda wa anta khair, atau Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang dianjurkan oleh ulama kita kalau yang pengen keturunan. Mungkin ada yang di antara keluarga kita, mungkin dia belum lagi dapat keturunan, sudah lama menikah, banyak-banyak baca Rabbi habli minas salihin. Atau doanya Nabi Zakaria juga. Ketika dia tidak punya keturunan, dia doa sama Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nah,
ketika dia baca doa ini Allah kasih keturunan. Ya kemudian ketika sudah lahir Nabi Ismail, apa yang Allah perintahkan kepadanya? Disuruh pisah, narakkan Nabi Ismail sama ibunya di Mekah, di Bakkah. Saat itu namanya Bakkah. Nabi Ibrahim di mana? Dia ditaruhkan oleh Allah di Syam, tak boleh ketemu, jauh, pisah harus. Sebagai ujian pengorbanan. Kalau kita misalnya mau tidak ketemu, tidak punya anak, ketemu punya anak, kira-kira kita pengen selalu bersama anak kita, selalu bersama istri kita. Bagaimanapun keadaan, kalau sudah sama anak sama bini, maka nikmat hidup kita. Tapi disengajakan oleh Allah. Kenapa? Jangan sampai cinta dia sama anak istrinya melebihi cintanya sama Allah. Diuji oleh Allah, mana yang dia kedepankan? Apakah dia lebih cinta sama anak istrinya atau lebih cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, ternyata Nabi Ibrahim berhasil dalam ujian yang pertama. Maka ketika Nabi Ismail sudah besar, sudah dewasa, maka diperintahkan untuk bangun Ka'bah. Diperintahkan untuk bangun Ka'bah. Maka ketika sudah bangun Ka'bah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula untuk nyembelih Nabi Ismail. Sudah lama tidak ketemu, sudah lama tidak bersama, baru dengar bersama tinggal dengan Nabi Ismail disuruh sembelih. Ini ujian yang luar biasa besar. Tapi kata para ulama tafsir, sejatinya Allah itu tidak nyuruh Nabi Ibrahim nyembelih anaknya, tidak. Hakikatnya bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi hakikatnya yang disembelih itu kecintaan dia sama Nabi Ismail. Karena Allah tahu, yang Maha tahu bahwa Nabi Ibrahim cinta luar biasa dengan anaknya. Maka tidak pengen Allah cinta kepada anak mengalahkan cinta dia sama Allah. Maka Allah pengen disembelih cintanya. Maka dari situlah di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan firman-Nya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika bersama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu, maka qala ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, aku nengok dalam mimpi. Aku mimpi artinya anni adbahuka, mimpi apa? Aku ini nyembelih kau. Aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fandur nadatar, cak mana pendapat kamu? Pikir. Maka apa kata Nabi Ismail? Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Selagi itu perintah Allah, ya sudah kerjakan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Jadi ketika disembelih Nabi Ismail, maka dia katakan, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Ilahi, sesungguhnya ini adalah Ismail, qad aslama ilaik, sungguh dia telah menyerahkan diri kepadamu. Dan kami juga seluruh keluarga, baik ibunya ataupun aku sendiri sudah menyerahkan diri kepadamu. Maka kata Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka seluruhnya berserah diri, ya sudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengabulan terhadap apa yang dia lakukan. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala korban. Dengan apa? Bukan dengan sembelih Nabi Ismail, tapi telah menyembelih cintanya dengan Nabi Ismail. Nah, itu juga bagi kita yang mungkin sudah korban atau belum korban kemarin. Yang sudah korban, hadiah lakum, dalam keberuntungnya kalian dapat pahala sebanyak bulu dari hewan tersebut jadi pahalanya, jadi pelebur dosa, dan juga jadi pengangkat derajat. Hewan yang dikorbankan itu akan jadi kendaraan di hari kiamat, dan banyak lagi daripada setiap tetesan darah itu menjadi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga setelah itu kita harus pahami hikmahnya. Jadi bahwa apa yang ada pada diri kita yang kita cintai itulah diibaratkan Ismail.
yang wajib kita sembelih berupa cinta kita kepadanya. Ya. Yang wajib kita sembelih, apa yang sembelih? Cinta kita kepada hal-hal selain Allah. Ya, jadi Nabi Allah Ibrahim Ismail itu ibarat dari selain Allah. Apabila yang kita cintai selain Allah itu ibarat dari Ismail, yang wajib kecintaan kepada hal-hal selain Allah wajib disembelih. Ya. Maka dilambangi dengan apa? Dilambangi dengan penyembelihan hewan korban di hari raya korban. Ketika kita nyembelih berarti seakan-akan ya Allah, aku mengikuti Nabi Allah Ibrahim dalam menyembelih cintanya kepada Ismail. Yang kemudian aku juga sembelih cintaku kepada harta. Ya. Yang kabur pakai dengan harta karena biasanya harta ini yang banyak dicintai oleh orang. Ya, tak arti orang tidak cinta dengan duit, tak arti orang tak kalah tidak duit. Ada yang tak kalah. Ya. Memang diciptakan cinta kepada harta, cinta kepada keluarga itu fitrah bagi manusia. Fitrah dari Allah yang menciptakan rasa cinta dan tidak dilarang untuk kita cinta kepada keluarga, tidak dilarang kita cinta kepada anak istri. Yang dilarang itu kalau cinta kita semu, kalau cinta kita tidak dilandasi dengan cinta kepada Allah. Nah ini yang dilarang. Apalagi kalau cinta kepada Allah tak kati ini yang membuat dia kaget rugi deh. Yang membuat dia akan merugi sendiri. Rugi cara apa? Rugi di dunia, dia tidak dapat memanfaatkan untuk kebaikan. Ketika tidak dilandasi dengan kecintaan dia sama Allah. Bahkan kecintaan itu sendiri bisa jadi membuat dia susah, membuat dia galau. Kalau ada orang yang cinta kepada selain Allah, cinta keluarga, cinta harta, cinta pokoknya kepada selain Allah, kalau tidak dilandasi kepada Allah cintanya kadang membuat dia susah deh. Apa buktinya? Buktinya banyak uang yang luar biasa kaya tapi tidak kasih landasan cinta kepada harta itu dengan cinta dia sama Allah Subhanahu wa taala membuat dia takut kehilangan, membuat dia takut kemiskinan, yang kemudian dia tidak baca pintu mikiri harta itu. Sebagian uang dia harus nyewa satpam biar menjaga rumahnya. Ngapa dia nyewa satpam? Karena takut. Kalau dia tidak nyewa satpam itu